Kok. Yes. Mobil drifting di Indonesia kok cuma itu aja ya? Kalau nggak E36, Seviro, BRZ. Terus yang paling mahal Silvia. Nggak ada gitu yang lain? Sebenarnya mobil kita tuh banyak di Indonesia yang bisa buat drifting. Cuman mungkin di kita ini kurang berani explore barang-barang yang baru buat drifting. Jadi mungkin ya kali ini di video Speed Fighter kita bakal jelasin lah. Mobil satu ini bisa drifting. Kayak udah pernah juara di Rusia juga. Udah mantep banget lah pokoknya. Tapi kok itu buat daily enak gak sih? Karena pengen bikin daily drifting. Wah malah kalau buat daily itu fiturnya mungkin kebanyakan untuk usianya itu. Jadi ya kalau bagi kalian yang penasaran mobil apa, ikutin aja guys. So guys, inilah mobilnya, Toyota GX81. Jadi kalau kalian bosen dengan lihat di Indonesia banyak yang pakai buat drifting itu E36, M46, Silvia, Seviro, dan BMW lainnya. Ini ada opsi lainnya. Jadi di Indonesia sebenarnya banyak mobil yang kita belum explore untuk drifting, tapi di luar sana sudah banyak. Ideal salah satunya yaitu GX81. Jadi GX81 ada banyak. Pertama ada yang Cressida, ada yang Cresta, ada yang Chaser, dan kebetulan kita ini ada dapatnya yang Mark II. Jadi coba kalian penasaran, silahkan dicemplungkan di sebelah sini. В полубезопасном режиме. Вернемся к Лосеву. Так вот, топливная аппаратура, ее производительность нужно увеличить ровно в 2 раза. И желательно еще запас иметь некоторый. И вот с этим были проблемы вчера определенные. Ну, вроде бы все выловили. И Евгений Лосев на своей первой попытке. Ой, как хорошо, вдоль границы трассы, перекладка, щедрый угол в ОЗ-2, въезжает на угол в зону, аккуратненько в средний угол перекладывается Евгений Лосев. The big four-door sedan looks even bigger on the tight Mizunami track, which is located an hour west of Nagoya. After a brief warm-up, Tezuka gives us a wave and gets straight into it. Kita langsung bahas ke eksterior. Ini yang paling kita highlight adalah spionnya. Spionnya langsung ganti dari yang tadi di sini, itu AM dari Jepangnya, dipindahin ke sini. Jadi kebanyakan orang-orang yang modif ala-ala begini tuh di Rusia. Jadi ya dia beda lah dari GX81 yang lain-lainnya. Dan juga ini lebih keren kenapa? Karena inget gak kalau kita zaman dulu Corolla DX, E30 semua ditantok begini spionnya. Jadi lebih ngebawa retro look-nya lah untuk mobil ini yang tahun 88. Oke, oh ya ini kebetulan guys, ini GX81 tahun 88. Jadi another thing yang kita ke eksterior adalah si ini Mark II punya pintu frameless door. Jadi kebanyakan mobil sport punya frameless door, nah kebetulan Toyota Mark II juga punya. Dan sama Toyota dikasih sama belakang juga. Jadi inilah yang buat menarik sih GX81 Mark II. Oh, frameless door. Kalau di BMW namanya Grand Coupe. Jadi ya Toyota pinter banget bikin ini jadi unik. Nah yang ada lagi yang dikasih frameless door itu yang Chaser. Kalau yang Cresta sama Cressida itu nggak ada frameless door, jadi dia frame aja biasa di sini. Kayak mobil. Jadi ya ini unik dari Chaser sama Mark II. Sampai ke JZX yang 100 juga 90 juga sama dikasih frameless door. Jadi ya itulah keunikannya guys. Punya mobil sedan tapi juga frameless, jadi gaya ala-ala coupe. Keren guys.
Untuk nextnya kita langsung lanjut ke velgnya. Oke guys, kita langsung lanjut ke sektor kaki dan velg. Velgnya kebetulan ring 15 dan ownernya maunya ini stylenya OM look. Jadi ini mirip banget sama BBS RS zaman dulu, sama NK Mesh. Ini juga bagus jadi banyak kayak spiderweb. Itu juga kalau salah, owner tadi juga bilang ini velg itu bukan dari si Maktu, dari OM-nya si Chaser. Iya, cool look banget ini OM look. Untuk disc brake standar tapi udah double disc brake dia. Jadi ya enggak sumsu amat lah, kebanyakan mobil zaman sekarang kayak tromol, tapi ini tahun 88 udah disc brake. Jadi ATPM tolong belajar dari zaman mobil Jepang dulu. Selebihnya seperti shockbreaker, kayak kaki semua masih standar. Karena mobil juga buat daily sih, bukan buat drifting ya guys ya. Oke, next kita langsung lanjut ke interior aja guys. Oke guys, kita lagi di dalam interior Maktu GX81. Nah, inilah interiornya, simple tapi nggak simple juga guys, karena banyak tombol-tombol yang mobil sekarang aja nggak ada. Contohnya apa? Ini kayak tape FM, AM, SIG, preset ini aja kadang-kadang cuma satu tombol gitu kalau mobil yang zaman tahun 2004-2005. Tapi di sini banyak lengkap, kayak ada mungkin lebih dari 10 tombol, termasuk tombol si AC auto. Semburan itu juga ada, dan juga kayak semburan udara ya, sirkulasi udara semua ada semua. Dan yang paling gua highlight di interior ini adalah si speedonya nih guys, itu digital. Jadi kayak zaman dulu, zaman tahun 88 udah speedo digital sih, itu udah wah banget. Karena kan sekarang kalau zaman-zaman sekarang itu mobil yang di atas 1M yang baru speedometer digital guys. Nah ini tahun 88. Zaman dulu Jepang itu lagi golden era, makanya dia bikin mobil seperti ini. Jadi mobil apa aja sih dulu Toyota yang bikin ada digital ininya. Termasuk tahun Cressida tahun 88 juga dulu ada. Kayak Swarer itu juga ada. Apalagi ya, Toyota banyak sih yang bikin-bikin begini nih. Termasuk Celica, kalau Celica Supra juga kayak gini deh. Nah terus apalagi ya, seperti standarnya mobil udah ada AC, low, high segala macam udah dari sini semua. Dan ini udah ditambahin kamera mundur sama ownernya. Terus juga kayak ini, ada tombol overdrive segala macam, udah lengkap sama 2 dan L. Ini buat kayak tanjak segala macam, jadi putarannya gigi lebih rendah, nanjak lebih enak. Mungkin untuk interior itu aja. Dan juga tadi juga gue kelupaan ngomong bahwa si spionnya itu masih pakai elektrik. Udah elektrik tahun 88 nih guys. Jadi kita setel dari sini, si spion di depan yang ditanduk itu bisa gerak guys. Jadi ya canggih banget sih ini mobil. Kayak over spec untuk mobil pada tahunnya sih ini. Dan ini semua juga tulisan-tulisan Jepangnya di warning-warning di Jepang, di sun visornya juga masih lengkap, masih utuh. Dan si speaker standarnya ini udah integrated Pioneer. Jadi tahun 88 Pioneer pun di belakang itu masih kelihatan tuh guys. Nanti kita tunjukin di footage-nya, itu Pioneer masih pakai yang brand yang lama guys. Itu jadi OM look zaman jadul banget deh. Zaman-zaman Jepang golden era banget. Jadi mobil keren banget. So guys, I think interior itu aja. Mungkin kita coba belakang dulu ya guys ya, sebelum kita driving impression. Oke guys, ini posisi nyetir gua 378. Ya nggak terlalu banyak, ini cuma sisa 1 jari atau setengah jari nih. Mobilnya nggak terlalu, kelihatannya panjang, tapi nggak gitu segede kayak Lexus LS atau S-Class, itu nggak segede itu. Kayak mungkin ya lebih kecil, lebar kayak dikit. Nah, ada apa sih di belakang ini? Oh ya, sama depan belakang ini juga ini bagus tuh guys. Ini ada kayak stainlessnya gitu, jadi nggak terlalu polos-polos amat. Ini udah pasti soft touch karena ini semuanya Blue Drew. Dan kenapa mobil Jepang zaman dulu kenapa sih banyak yang Blue Drew? Nah, gue cerita nih guys. Kemarin gue ke Jepang itu gue tanya kenapa Blue Drew, karena menurut orang Jepang si luxury ini sofa itu harus Blue Drew. Jadi sofa di rumah, mau di sofa di mobil itu harus Blue Drew, itu luxury. Karena menurut mereka kalau leather itu atau kulit itu nggak mewah buat mereka orang Jepang. Itulah kenapa mobil zaman dulu golden era Jepang itu pakai Blue Drew semuanya gitu loh. Jadi kalau lu nanti ke Jepang apa kemana jangan heran kayak Maktu 1JZ yang mobil drifting itu kebanyakan Blue Drew guys. Jadi paling di belakang itu aja, sama ada ini armrest yang nggak ada apa-apanya, full Blue Drew. Jadi mobil semua di spakbor apa Blue Drew semua. Paling depan doang nih ada rider dikit. Oke guys, kita paling langsung lanjut aja ke driving impression gua atau rasanya berkendara. Oke guys, kita sekarang lagi
nyobain mobil si Mark II GX81. Jadi ya, tadi gue juga cobain pas rolling shoot. Mobil tuh hampir, mungkin kalau di Indonesia paling dikacain dong sih, karena dia nggak ada frame kan, jadi kayak tipis gitu rasanya. Tapi overall mobilnya, mesinnya nggak ada suara, enak, getaran juga nggak banyak. Dan banyaknya Toyota itu selalu tuh bandingannya empuk. Mau Toyota apapun, mau Toyota MPV, sedan, city hatchback, apa segala macam, city car ya maksudnya, itu ya enak gitu. Dan torsinya emang ada gitu gini tuh. Dan juga dia ketolong, dia 6 silinder. Kenapa suaranya halus? Karena dia 6 silinder. Jadi getarannya lebih halus lah dibanding kayak 4 silinder atau V8 gitu ya, itu lebih halus lah. Ini by the way, engine lah 2000 cc, jadi ya nggak terlalu boros-boros amat. Jadi oke lah, mungkin 110, 109 masih bisa. Pas rolling shoot juga tadi pas jalannya agak getar-getar juga nggak gitu berasa, teredam sangat enak. Empuk, jadi ya mungkin kalau misalnya mau drifting kayak keras gitu kan, coilover kan, ini mungkin dia pistonnya gede, sobeknya gede, jadi nggak terlalu berasa. Jadi mungkin itu aja sih, kalau tenaga gitu-gitu aja lah, lebih standar Matic zaman dulu, torsinya aja menang. Ya mungkin itu aja sih guys. Guys, kita langsung lanjut ke review engine, dan engine apa aja yang ada di mobil GX81 dan Mark II dan sekeluarga semua. Oke guys, next round. Nah guys, ini gue juga lagi parkir. Ini spionnya, biasa kita di samping ini, di depan kayaknya enak banget sih. Dulu gue pernah bawa si DX si spionnya begini, tapi nggak begini lebarnya. Ini kayak berasa balik ke zaman Jepang zaman dulu sih. Kayak lo jadi supir yang mafia Jepang itu, yang lo tau lah ya. Tapi kayak lega gitu loh, kayak leluasa lah. Lo kayak mundurnya kelihatan semua sih. Enak. Gue kira kayak bakal sempit atau apa, nyata enak juga gitu, lega. Jadi ya ini experience pertama gue lah sama Mark II ini, kayak antik aja loh, Jepang banget. Oke guys, kita langsung lanjut ke sektor mesin. Yang tadi gue bilang mesinnya itu 6 silinder, kode mesinnya 1G GE. Jadi mesinnya untuk si GX8 ini banyak sih, sama juga Chaser, Cresta, sama Kashida. Tapi khususnya untuk Mark II, ini yang Mark II Grande, jadi dapat 1 GGE. Kalau nggak salah juga banyak, kalian juga bisa Wikipedia sendiri sih. Kayak ada mesin yang supercharger, yang i4 juga ada, tapi gue nggak inget berapa. Dan satu lagi ada yang GT, itu 1 JZ guys. Itu ada Matic sama yang gearboxnya yang mahal, R154. Itu ini biasa kita pakai buat drifting guys. Tapi kebetulan ini ya di Indonesia, what you expect, kayak lu jalan bentar juga banyak motor gitu kan. Tapi ya ini dapat mesin 6 silinder, juga suaranya halus, enak lah, power cukup, nggak sampai cuman torsinya mungkin di atas 100, jadi enak banget sih guys. Nah kebetulan ini kita langsung aja panggil yang ownernya, langsung diapainnya mobilnya. Kawan, owner. Nah ini guys, teman gua udah lama, kita berapa lama temenan? Berapa lama ya? Lumayan lah ya. Lumayan lah, sebelum ya COVID ya. Udah jadi om-om ini ya. Gimana bos? Apa kabar? Baik. Jadi ya, ini coba jelasin nih. Tadi gue jelasin juga ke para pemirsa Speed Fighter gitu kan. Mobilnya pakai 1 GGE, juga banyak mesin ini 1 JZ apa segala macam. Nah, lu sebagai lu nih, lu bakal upgrade nggak atau biar gini aja? Kalau ini kan kebetulan rencana gue pengen jual. Kalau misalnya gue nggak jual sih, rencananya memang gue tadinya upgrade. 1 JZ ya. 1 JZ. Tetap Matic. Ya. Jadi buat daily, tapi kayaknya di Indonesia juga cuma punya 1 JZ juga ya guys. Oke, kita tutup aja lah mobilnya, tutup aja. Coba mobil ini udah diapain aja, Sam? Mobil ini. Selain emang gua tahu ini OM look, juga pemirsa Supaya juga tahu. Tadi semuanya OM look pokoknya. Ini spion. spion. Ini ya, kita spion ya. Ya, spion ini spion gantian. Ya. Ini spion diganti. Dapatnya kebetulan emang udah diganti. Nah, terus habis itu yang standarnya juga sebenarnya ada. Standarnya ada. Simpan. Ya. Kenapa nggak jadi distandarin? Tadinya emang mau distandarin. Kenapa nggak jadi distandarin? Ternyata yang spion yang ini udah elektrik. Jadi adjust. Iya. Jadi maksudnya nggak ada gangguan juga buat gua nyetir gitu. Kalau misalnya. Coba sih Sam. Kayak
lu nyetir bukan di Indo aja loh. Kayak lu lagi di Jepang di Ginza gitu, lu parkir maju mundur kiri kanan itu kelihatan semua. Iya. Kayak surprising gue kayak kayak bakal kayak spion Fortuner gitu loh, VNT gitu kayak nggak kelihatan tuh kan. Cuma tapi ternyata kelihatan banget semua. Iya. Jadi kalau di tol juga lu mau lihat jalur paling pojok ke paling pojok kelihatan semua gitu loh. Terus habis itu kalau mau parkir, gue bisa turunin ke bawah. Gue bisa lihat trotoar. Lain ceritanya kalau misalnya nggak bisa di-adjust, pasti gue standarin. Lebih gampang ya. Iya. Tapi ini enak sih tadi gue coba. Iya, lumayan lah. Coba rahasia apa tadi gue juga jelasin untuk Mirsa Speedfighter itu ya OM-OM standarnya sih GX81 lah, feature-feature kan. Iya. Ada nggak yang lo tambah atau yang lu flex gitu loh di mobil lu ini gitu? Kalau yang biasanya yang orang jarang notice kali ya, yang orang jarang notice sih kaca. Kaca. Kenapa kacanya nih? Kacanya warnanya sama interior. Jadi ini bukan kaca film. Ini sebenarnya coklat ikut interior. Coklat, iya. Bukan kaca film. Jadi emang kacanya coklat. Terus habis itu ada air purifier juga. Air purifier, terus habis itu dimmer juga ada, terus spion juga kan bisa di-adjust. Gitu kalau yang ini ya. Aslinya sih retract. Aslinya retract. Berarti air purifier itu bukan standar sih GX81 dong? Air purifier standarnya dia. Oh, standar dia. Built-in-nya dia memang Oke, udah ada. nih ya? Ya. Yang Terus, orang-orang banyak nggak tahu. ya. Cuman kalau yang kayak tombol AC piano bisa maju mundur, masuk keluar masuk itu biasa orang-orang udah tahu. Orang-orang luar juga ada yang sinematikin buat itu tombol pianonya bisa masuk gitu. Kalau lu pencet aja kayak lu pencet masuk gitu ya. Masuk. Ya, itu keren sih guys. Nggak, yang kalau nggak bisa ketemuin lah di mobil zaman sekarang gitu ya. Terus sama itu paling speaker. Speaker tadi gue udah bilang, kayak Pioneer itu klasik banget. Iya, speaker standarnya udah Pioneer gitu. Tapi nggak ada rahasia lagi ya? Nggak ada sih. Tapi ini gue nggak notice ya, emang kayak kaca itu nggak umum banget orang tahu ya. Iya. Soalnya biasanya, ya? setahu gue kan dia Chromex kan ada banyak warna. Ada warna kehijauan, ada yang kebiruan. Iya. Nah ini dapetnya mungkin coklat sama interior gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kalau nggak salah, kalau Presida ya, atau Cresta tuh kalau nggak salah dalamnya ada merah atau biru gitu nggak salah. Iya. Berarti di kaca juga kacanya agak merah. Setahu gue ya, ini kalau salah dikoreksi ya. Iya, setahu gue kalau merah ya harusnya coklat ini. Oh, coklat ini juga? Harusnya. Kalau hijau dia memang Chromex yang hijau. Oh, jadi ada dua, dia yang coklat sama yang hijau ya? Iya. Berarti guys. Adalah ya tetap ada yang bening juga ada. Oh gitu. Jadi guys, kalau misalnya ada yang tahu kacanya selain hijau atau coklat boleh komen di bawah guys. Iya. Koreksi ke Samuel. Iya benar. Dia tahu juga nih sebenarnya. Yang benernya gimana? Kan? Kalau fog lamp ini emang standarnya. Emang udah kuning. Emang udah kuning ya. Gitu. Jadi apa lagi Sam? Apa ya? Yang orang-orang banyak nggak tahu mobil tahun 88 tapi secanggih ini. Mungkin sensor parkir mungkin. Sensor parkir ya? Sensor parkir udah ada. Tahun 88 ya? Iya, terus habis itu kan juga ini apa namanya? Kaca. Power window naik turun. Gitu kan. Yang orang biasanya kan tahun segitu mah. Iya, nggak ada teknologi gitu kan. Ya nggak juga, ada air purifier bukti ya. Iya sih, mobil sekarang juga nggak ada ya. Iya, udah dari dulu udah dipikirin butuh air purifier udah ada. Ngambilnya ke bagasi. Overspec sih mobil ini. agak fiturnya agak kelebihan. Terus nggak retel juga mobilnya. Nggak rewel, nggak retel. Bahan-bahannya juga. Tadi gua coba sih emang hampir nggak kena mobilnya. Kayak mobil baru lah. AC nggak pernah panas. Nggak pernah mogok. Tapi Toyota ya gitu ya? Toyota, benar. Toyota emang dingin loh ya. Ini nggak di-endorse ya guys ya? Iya benar. Emang begitu. Ini nggak pakai kaca film dingin ya bukan? Ini kaca film ya? Nggak. Ada nggak kira-kira Sam? Udah sih, paling sama ini pelek. Peleknya bukan pelek Martu nih setahu gua. Chaser ini juga udah bilang sih. Pelek Chaser, iya. Ya. Iya. Sama ini paling apa namanya? Kepet tuh apa sih? Spakbor air lah. Iya. Udah itu aja. Oke guys, paling itu penjelasan dari sang owner ya sama satu waktu itu. Oke guys, coba satu pertanyaan lagi buat Sam. Kenapa sih lu pilih mobil ini? Kan banyak orang kayak pilih Jazz, pilih Fortuner, atau mobil kelas juga E36. Kenapa lu pilih yang hampir orang nggak tahu mobil ini ada di Indonesia itu? Awalnya emang gua kepikiran mau ambil E36. Mau ambil E36 kebetulan tahu dari teman gitu. Jadi ada temennya pengen jual, nah gue tahu dari teman gue ini. Nah, terus habis itu pas mau ambil, kebetulan mobil udah laku. Iya.
Nah terus gua kan butuh mobil harian nih, jadi yang otomatis dibangunnya nggak ekstrim banget lah, atau harus nyaman lah. Atau rewel atau lampunya yang reliable. Iya, reliable, aman gitu. Tapi kalau mau nongkrong juga maksudnya masih oke lah gitu. Oke, masih orang naik breaker. Iya. Nah ya udah terus akhirnya gue cari-cari nih, temen bilang ya udah kalau nggak ini aja nih. Gue ditawarin ini ada yang mau jual. Coba aja tanya harganya berapa, datengin rumahnya. Nah terus habis itu pas gue minta fotonya, ternyata mobil ini gue udah pernah lihat sebelumnya. Jadi pas gue main RC, gue lihat mobil ini di rumah Willy Lengkong, Lengkong Racing, ya yang speed off road. Nah terus habis itu waktu itu gue udah pernah nawar ke Willy, Will boleh nggak nanya ini berapa? Terus kebetulan waktu itu sama Willy nggak dijual karena buat bokapnya pakai gitu. Nah dari sini terus gue tanya itu JZX bukan? Iya bener itu JZX, cuman yang 81. Karena di waktu gue main RC gue taunya JZX 100. Nah terus gue cari tahu tuh ternyata ada 90, ada 81 gitu kan. Sekarang lo tau ada 110. Ada 110 ya kan. Dulu bilang barusan terakhir berarti 110 bukan 100. Sebelum Mark X dia gitu. 110 betul. Iya. Ya cuma kan orang sini kan taunya yang 100 nih. Terakhir padahal menurut gue kalau dari model juga 110 lebih keren. Iya betul. Gitu loh. Lebih modern lah. Iya dan itu emang ya terakhir sebelum si Mark X. Betul. Gitu kan. Iya makanya ya udah tuh dari si Willy ya udah gue nggak tahu lagi nih mobil kemana nih. Nah di saat pas gue nyari itu tiba-tiba ketemu platnya masih sama belum diganti. Jadi teman gue bilang ya udah kesana aja cek, nggak usah dicek barangnya, gue udah tahu barangnya. Cuman tinggal nego harganya aja berapa. Kalau deal kita berangkat bawa pulang. Gitu. Udah teleponan, akhirnya nego deal, ya udah bawa pulang. Iya. Sebenarnya udah lama sih dari ngelihat pertama ini mobil. Sampai dapat udah lumayan lama, mungkin 3 tahun ada kali. Kepengenannya emang udah lumayan lama. Pengen aja ya. Tadinya juga sebenarnya kan punya nih, udah deh nggak usah dijual-jual deh, gitu. Cuman aku pikir ya udah nih situasi mendesak ya kan, ya udah mau nggak mau jual, ya udah kasarin. Jadi itulah guys cerita dari Geng Sapa 1 si Samuel guys. Pokoknya kalau ada impian-impian mobil apa juga boleh komen di bawah guys. Jadi terinspirasi dari Om Samuel. Ya. Thank you Samuel udah pinjemin mobilnya. Ya. Thank you Lan. Thank you. Oke guys, itulah salah satu mobil drifting yang Speedfighter pilih. Ya sama satu. Jadi kalau kalian pengen punya mobil drifting yang agak beda, lain, klasik dan lebih ngejreng dibanding mobil-mobil lain, dia nggak sama dari yang semuanya. Itulah ya Sapa 1, tinggal satu JZ, satu Z, tinggal drift. Dan kalian juga buat daily drift juga masih oke karena fiturnya sangat banyak dan unik-unik. Jadi guys, kalau misalnya ada ide apa lagi untuk mobil yang kita bisa pilih untuk drifting, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan share ke teman-teman dan keluarga kalian semua. Subscribe bila belum ya guys. Thank you for watching. Goodbye guys.